Rahmanto dari Pendidikan Kimia A 2024. Mari ikuti saya menjelajahi Benteng Frederick. Saat memasuki Museum Benteng Frederick, saya mencoba melihat setiap ruang bukan hanya sebagai pajangan sejarah, tetapi sebagai representasi perjalanan sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta. Setiap diorama menghadirkan cerita tersendiri, dan dari saya, keseluruhan rangkaian tersebut ada satu ruang yang paling menarik perhatian saya. Diorama 1 menggambarkan suasana Yogyakarta pada masa awal kolonial, khususnya ketika Belanda memperkuat kekuasaan politik dan ekonominya. Dalam diorama ini terlihat proses pembangunan Benteng Frederick, suasana kota dengan arsitektur kolonial, serta interaksi masyarakat yang terdiri dari pejabat Hindia Belanda, para prajurit, pedagang lokal, hingga rakyat biasa. Yang menarik dari diorama ini adalah bagaimana ruang-ruang sosial digambarkan. Belanda berada di area pusat kekuasaan, sementara masyarakat pribumi menjalankan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Miniatur ini bukan hanya menampilkan bangunan, tetapi juga memperlihatkan hubungan sosial, hierarki, dan dinamika budaya yang berlangsung pada masa itu. Saya memilih diorama ini karena menurut saya ia memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kolonialisme tidak hanya hadir dalam bentuk militer, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta. Jika dilihat melalui perspektif antropologi budaya, diorama ini tidak hanya sekedar representasi sejarah, tetapi juga sebuah sistem simbol. Mengikuti gagasan Clifford Geertz, simbol-simbol seperti bangunan benteng, pakaian kolonial, hingga posisi tubuh para figur miniatur menggambarkan struktur makna pada masa itu, di mana makna tentang kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan sosial. Dari perspektif Anthony Giddens, situasi kolonial ini memperlihatkan hubungan antara struktur dan agen. Struktur kolonial Belanda membentuk aturan, pembagian ruang, serta sistem ekonomi. Namun, agen, yakni masyarakat pribumi, juga tetap bertindak, berdagang, bernegosiasi, dan mempertahankan identitas budaya mereka. Jika menggunakan konsep habitus dari Pierre Bourdieu, terlihat bahwa habitus kolonial membentuk gaya hidup, cara berpakaian, hingga cara berinteraksi antara Belanda dan pribumi. Model budaya dan model simbolik sangat jelas terlihat. Belanda membawa model pengetahuan, institusi, dan otoritas, sementara masyarakat lokal memiliki model budaya berupa adat, bahasa, dan jaringan sosialnya tersendiri. Kunjungan ke diorama 1 ini membuat saya menyadari bahwa sejarah kolonial bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana struktur sosial saat ini terbentuk. Miniatur ini mengingatkan saya bahwa kekuasaan selalu membentuk cara kita hidup, tetapi masyarakat selalu memiliki ruang untuk bertindak dan menegosiasikan identitasnya. Pengalaman ini memberikan saya pemahaman bahwa keberagaman sosial dan budaya yang ada sekarang merupakan hasil perjalanan panjang dinamika sejarah. Melihat diorama ini membuat saya lebih menghargai proses perjuangan yang membentuk masyarakat Indonesia masa kini.